warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mita? Alhamdulillah Pak, sehat baik. Alhamdulillah ya Bu, sehat. Alhamdulillah. Pada sesi ini Bu, coaching ini kira-kira apa tujuan Ibu mengajak saya untuk bertemu di room virtual kali ini Bu? Baik Pak, begini ya Pak, akhir-akhir ini tugas di sekolah itu banyak Pak. Ya, Antara tugas kita sebagai guru dan tugas-tugas yang lainnya. Di ya. sini saya tidak bisa memanage waktu dengan baik Pak. Oh ya, jadi permasalahannya Ibu adalah ingin memanage waktu antara tugas itu adalah sebuah masalah ya Bu. Lalu apa tujuan kita pada kesempatan ini? Apa yang ingin Ibu capai pada pembicaraan kita hari ini Bu? Eh, Dilihat dari jadi tujuan saya ingin bercakap-cakap dengan Pak Akil, saya ingin atau lebih bisa memanage waktu Ya, saya sebagai guru dan tugas-tugas yang lain seperti eh, sebagai ibu rumah tangga, Pak. baik Bu Mita. Jadi Bu Mita ini merasa bahwa Ibu Mita belum bisa memanage waktu dengan baik ya Bu. Dan semua kegiatan dan ingin semua kegiatannya bisa terlaksana tanpa harus meninggalkan yang lainnya ya Bu. Terus bisa Ibu jelaskan lebih jelas lagi kondisi Bu Mita sekarang dengan kegiatan dan tugas apa saja yang Ibu jalankan sekarang, Bu? Baik, Pak. Alhamdulillah, selain saya sebagai tugas utama saya sebagai guru atau pendidik, alhamdulillah tahun ini saya juga sudah terpanggil PPG. Di lain itu, saya juga sebagai calon guru penggerak PGP angkatan 11. Di mana lagi di sela-sela kesibukan saya sebagai guru, saya mengerjakan administrasi di sekolah. Belum lagi ketika saya berada di rumah, Pak, saya berperan lagi sebagai ibu rumah tangga. Oh, Belum lagi saya punya anak yang masih kecil, Pak. Itu yang oh iya, iya Bu. Dari kondisi dari Ibu Mita ini, setelah saya mendengarkan permasalahannya, Ibu Mita kesulitan memanage waktu karena adanya tugas kewajiban di sekolah, kemudian ada juga tugas keluarga di rumah, kemudian di sisi lain Ibu juga sedang mengikuti program CGP dan PPG tahun ini ya Bu. Nah, dari kondisi Ibu Mita sekarang yang tadi Ibu bilang, kesulitan ini kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira kesulitan Ibu ada pada angka berapa ya Bu? karena di kondisi sekarang ini ketika saya dipertanyakan ada di angka berapa, mungkin sekarang ini saya masih di level 5, Pak. Oh, di level 5 ya. Jadi begini ya Bu Mita, misalkan ada peluang yang bisa Ibu ambil dalam menyikapi hambatan-hambatan yang Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu sudah mempunyai solusinya? Baik, tentunya ketika tugas yang semakin menumpuk ini, Pak, ketika tentunya saya ingin berada di level meninggalkan level 5 misalnya di level 8. Kemudian Ya, tugas utama saya sebagai guru tentunya harus fokus karena itu yang menjadi tujuan kita sebagai guru. Sambil itu ketika saya berada di sekolah saya fokus pada pekerjaan sekolah saya, kemudian ketika saya kembali lagi ke rumah, saya ya, fokus lagi dengan tugas saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus ya. memiliki anak yang kecil, Pak.
Oh iya Bu. Jadi betul sekali Bu. Memang eh, sangat perlu memanage waktu dan tentunya harus ada solusi strategi yang bisa dilakukan ya Bu. Tapi ada beberapa hambatan atau gangguan yang bisa saja terjadi menghalangi Ibu dalam mengatur waktunya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang akan dihadapi Ibu? Baik, jadi yang akan saya lakukan ketika saya berada di lingkungan rumah saya, tentunya saya akan berkomunikasi dengan keluarga karena Ya, mereka tidak tahu apa yang sedang saya lakukan, sedang saya kerjakan, sehingga mereka lebih tahu, lebih memahami kondisi saya sekarang ini, Pak. ya, Kemudian ketika saya berada di sekolah, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah saya, dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, supaya mereka tahu situasi yang sekarang ini saya hadapi, Pak. betul sekali ya Bu apa yang kita bilang pada Ibu menjalin komunikasi antara anggota keluarga dengan warga di sekolah tentang pentingnya mengatur waktu sehingga waktu ini bisa kita manajer artinya segala pekerjaan-pekerjaan di sekolah eh, dan dengan itu bisa ya. Jadi betul sekali yang dikatakan Bu, solusi yang bisa dilakukan ini. Kemudian selanjutnya kira-kira komitmen apa nih Ibu yang bisa Ibu jalankan? Saya jalankan. Jadi yang bisa saya jalankan tentunya saya lebih meningkatkan komunikasi saya dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman guru yang ada, dan ketika saya mengalaminya demikian, saya biasanya istighfar Pak, dan kembalikan lagi kepada Sang Pencipta, eh, Ya, berpikir positif bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Pak. oh iya Bu. Dan setelah saya mendengarkan rencana yang akan Ibu lakukan dengan komitmen yang dimiliki sekarang, kira-kira kapan ya bisa Ibu memulainya? Jadi saya akan memulainya secepat mungkin dengan membuat komitmen-komitmen. Misalnya saya membuat list kegiatan yang saya prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian saya meningkatkan komunikasi lagi supaya kondisi saya bisa dimengerti oleh orang-orang terdekat saya, Pak. Oh iya Bu. Jadi Ibu akan memulainya secepatnya ya Bu. Ya, oke. Nah, eh, saya sangat mengapresiasi atas keinginan dan rencana Ibu. Semoga rencana Ibu ke depannya bisa terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Tetap semangat ya Bu dalam menjalani proses PGT dan proses PTG Ibu. Saya yakin Ibu pasti bisa melaluinya. Semangat ya Bu. Ya, Ya, Kak. jadi sekarang saya ingin mendengar tanggapan Ibu nih dari pembicaraan kita dari tadi ini Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara eh, coaching tentang permasalahan Ibu yang hadapi? Tentunya Pak, dari percakapan ini perasaan saya lebih lega, lebih senang karena dari percakapan dengan Pak Akil, saya sudah tahu solusi dan apa yang akan saya lakukan secepatnya Ya. tentang permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh iya Bu, ya amin. Semoga secepatnya bisa mewujud ya Bu apa yang menjadi keinginannya. Baik Bu, sekarang
sudah waktunya pada sesi kali ini sampai di sini percakapan kita, Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan tempatnya pada hari ini. Ya, terima kasih kembali Pak atas percakapan pada hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat, sehat, Bu. Baik. Mungkin dari percakapan kita pada hari ini ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya, Bu, pada percakapan kali ini, Bu, saya memiliki tujuan, saya ingin meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah saya dalam penggunaan teknologi informasi atau IT dalam pembelajaran. Jadi saat ini, Bu, saya banyak guru-guru di sekolah saya masih kurang familiar dengan teknologi dan saya merasa hal ini sangat penting untuk ditingkatkan agar pembelajarannya di kelas itu bisa berjalan lebih efektif lagi, Bu. Ya. Jadi di sekolah Bapak banyak guru-guru Bapak yang belum menguasai IT ya Pak ya? Iya, Bu, seperti Iya, itu. jadi mungkin bisa Bapak jelaskan lebih jelas lagi kondisi teman-teman guru Bapak yang sekarang dan kira-kira apa kegiatan dan tugas yang bisa Bapak lakukan. Eh, jadi saya ini melihat guru-guru saya bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran supaya pembelajaran ini bisa lancar pada proses belajar mengajar di kelas, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran online, membuat materi interaktif, dan memanfaatkan platform-platform digital untuk komunikasi dengan siswa. Ya, Bu. Berarti banyak hal yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira ketika ada skala 1 sampai 10, guru-guru Bapak itu sekarang ada di angka berapa, Pak? Ya, kalau saya melihat dari skala 1 sampai 10, itu berada di angka 6, Bu. Jadi ketika Bapak merencanakan artinya ada eh, tindak lanjut atau hal-hal yang Bapak lakukan agar kompetensi guru-guru Bapak dapat meningkat, tentunya ada hambatan-hambatan yang Bapak hadapi. Kira-kira bagaimana atau solusi apa yang Bapak bisa tempuh untuk langkah selanjutnya? Oh iya, Bu. Jadi hambatan-hambatan yang saya hadapi, Bu, yang pertama sebagian guru masih merasa kurang nyaman menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua ada juga keterbatasan fasilitas seperti kurangnya perangkat yang mendukung. Kemudian yang ketiga kemungkinan jadwal pelatihan ini yang belum tepat atau terlalu padat sehingga guru-guru kesulitan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar. Betul sekali Pak apa yang disampaikan Bapak bahwa ketika kita menghadapi hal demikian, misalnya guru-guru kita
misalnya gagal di bagian IT, ada langkah-langkah yang istilahnya Bapak lakukan. Tentunya untuk itu ada mungkin komitmen-komitmen yang Bapak lakukan agar apa yang Bapak harapkan bisa tercapai, Pak. Oh ya Bu, jadi komitmen saya Bu, menurut saya itu yang paling saya fokus adalah yang paling mendesak, misalnya tentang kompetensi atau keterampilan guru di bidang IT dalam pembelajaran. Mereka perlu merasa percaya diri dulu untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Baik Pak, dari pembicaraan kita dan Bapak sudah tahu apa keinginan Bapak untuk guru-guru Bapak, tentunya ada rencana atau tindak lanjut yang Bapak ingin lakukan ke depannya. Kira-kira seperti apa itu Pak? Jadi kalau menurut saya Bu, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin saya bisa memulai dengan pelatihan-pelatihan dasar IT. Jadi pelatihan-pelatihan dasarnya dulu yang perlu kita eh, apa namanya kita terapkan, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan guru. Selain itu, saya berpikir untuk mengadakan sesi praktik rutin di mana guru-guru bisa mencoba aplikasi-aplikasi yang sudah diajarkan, yang sudah disosialisasikan di sekolah. Ya, itu ya Bu. Ya, jadi setelah saya mendengar permasalahan Bapak, kemudian Bapak sudah ada solusi atau tindakan yang akan Bapak lakukan. Eh, dari percakapan yang kita lakukan di sini, Pak, eh, kira bagaimana perasaan Pak Akil setelah Bapak Akil berbicara dengan saya, istilahnya saling berbagi dengan saya pada hari ini. Oh iya Perasaannya Bu. seperti apa? Jadi setelah saya datang atau eh, pembicaraan yang telah kita lakukan pada sesi ini, saya merasa lebih lega karena telah memiliki langkah-langkah yang jelas untuk meningkatkan kompetensi IT guru-guru kami di sekolah. Kemudian juga saya merasa termotivasi untuk segera menjalankan rencana dan melibatkan tim dalam proses pelatihan. Kemudian saya juga merasa lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah nyata karena memiliki tanggung jawab dan dukungan yang tepat. Baik, Pak. Percakapan kita hari ini semoga bermanfaat buat Bapak dan buat saya pribadi. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai. Kita lanjut percakapan kita di lain waktu, Pak. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya pada hari ini. Saya sangat berterima kasih karena percakapan ini sangat bermanfaat bagi saya Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.